Kalian wajib tahu 6 cara ini kalau mau make a lot of money. Kalau mau kaya nih, punya ratusan miliar, lu cuma jualan 6 barang ini sebenarnya. Karena konsepnya money flow atau mendapatkan uang, intinya kalian offer apa ke siapa. Simple banget. Tapi kalau kebanyakan kalian mikir, udah mendingan jualan makanan, jualan apa, itu udah salah pikir menurut gue. Karena pas orang beli produk kalian, mereka nggak beli produk. Mereka nggak beli solusi yang kalian tawarkan. Kadang kalau sifatnya emosional, gengsi gitu misalnya. Tas yang modalnya di bawah 1 juta, gue beli harganya 50 juta. Misalnya karena branded. Jadi kalian bookmark ini video, dibaca ulang, ditonton ulang. Buat teman-teman kalian yang beraspirasi untuk menjadi orang kaya, kalian harus ngerti konsep ini. Jualan yang pertama adalah jualan harapan ke orang miskin. Everyone wants to make money. Mau itu bentuknya kelas, cara untuk cepat kaya. Pokoknya semakin orang miskin dijual harapan, dari modal berapa juta jadi berapa miliar, orang tuh pasti kemakan. Ini salah satu jualan yang paling ampuh, karena di Indonesia itu orang miskin masih banyak. Orang yang kejerat, nggak punya uang, hutang, dan lain-lain. Makanya setiap ada MLM yang kesannya ilegal, atau judol, atau pinjol, mereka tuh kemakan. Kenapa? Soalnya cara mereka nge-ads adalah mereka memberi harapan. Apalagi yang janjiin kayak, lu lihat gue semudah ini udah punya mobil keren, udah bisa cuan gede. Itu harapan yang dijual ke orang miskin, biar mereka mau kasih duitnya mereka. Bukannya mereka makin kaya, mereka makin miskin. Jadi kalau misalnya kalian kemakan marketing yang orang jualan harapan ke orang miskin, pastikan apa yang kalian jual dan apa kalian beli itu realistis. Jadi kalian harus pasang filter. Orang-orang yang jual harapan ke orang miskin itu orang kaya, yang bilang duit gue nggak banyak dari jualan kelas. Kenyataannya mereka bisa banyak kok. Gue juga jualan kelas kok. Gue bisa dapat ratusan juta dari jualan kelas. Tapi ini udah masalah etika dan moral. Jangan janjiin apa-apa yang kesannya nggak realistis, karena kita tahu orang miskin atau orang bodoh itu gampang diiming-imingi secara emosi. Tapi one adalah jualan harapan ke orang miskin. Kalian beli ini, kalian bisa jadi kaya. Itu udah paling gampang. Jualan yang kedua, jual rasa takut ke orang kaya. Semakin you have more, semakin banyak aset kalian, semakin takut kehilangan. We have more to lose. Dari bukunya Robert Kiyosaki ya, yang Rich Dad Poor Dad, kunci utama dari orang kaya sama orang miskin adalah gimana cara dia memanage ketakutannya. Orang yang kaya, mereka tuh udah punya satu cap, mereka takut kehilangan uang mereka. Jadi hal-hal yang kalian bisa lakuin, apa yang dijual untuk orang kaya adalah give them more time. Jual jasa, jual produk yang mempermudah hidup mereka, jual kepastian. Kalau misalnya dia bilang obligasi untuk orang bodoh, orang kaya tuh banyak yang taruh obligasi. Kenapa? Karena aman. Orang yang masih nyaman soal deposito dan lain-lain, kalian lihat itu orang kaya loh. Orang-orang yang miskin itu bisa taruh yang lebih YOLO karena semakan emosi. Rich people always have their way. Dan ngomong tentang ngejaga uang atau mengakumulasi kekayaan, itu harus ngelakuin diversifikasi aset. Contoh paling simple, gue sering collab sama Nanovest karena jujur ya, kalian cuma modal top up doang aja, nggak perlu diapa-apain. Saldonya bisa dapat fixed return up to 7% per tahun. Yang udah nyaman deposito pasti ngeliat ini kayak ya no brainer ya. Analoginya kalau kalian punya duit 500 juta dan dikunci 1 tahun, bisa dapetin return sampai 35 juta, itu cuma saldo. Kalau penasaran, kalian bisa pakai kode gua nih, Nano Raymond. Kalau mau diinvest juga bisa. Ada 2000 lebih pilihan saham US, kripto. Buat yang suka high risk, sama bisa taruh kripto juga. Dan kalian kalau nggak ngerti cara investasi, di sana juga ada banyak informasi, news, dan Nanovest udah diawasin Bapepti dan OJK dan dilindungin sama asuransi Sinarmas untuk cybercrime. Itu cara jualan ke orang kaya. Jualan ketiga, jual hawa nafsu ke laki-laki. Kenapa ads selalu pakai cewek seksi? Karena itu udah nature-nya laki-laki untuk attracted. Dan untuk kita menjual hawa nafsu ke laki-laki, kalau kalian kira brand-brand skincare itu jualan skincare, kagak. Laki-laki itu manusia ego, and we all know it. Kategori kayak personal grooming, gadget, gym membership, personal coaching, itu menurut gue pelan-pelan bakal naik. Itu konsep jualan, bukan produknya yang dibeli, tapi solusi dari produknya. Kalau kita bisa menjual hawa nafsu ke laki-laki, karena itu kadang bahkan kita nggak bisa kontrol ya, otak primal kita, kalian bisa make a lot of money. Di balik itu, jual kecantikan untuk perempuan. Karena kita tahu laki-laki itu ego dan dia tertarik dengan yang bling-bling. Industri skincare kenapa bisa segede itu? Klinik, pas orang nggak punya duit mereka tetap beli skincare. Karena udah jadi mandatnya, laki-laki mengejar dan perempuan minta dikejar. Analoginya kalau di teori marketing ada namanya outbound sama inbound. Kalau lu mau inbound, lu mau banyak orang yang ngejar lu, pastiin toko lu tuh bagus. Apa yang lu offer tuh bagus. Dan jujur kalau primalnya cowok pengen ngincer cewek, yang ini bisnis dari 4000 tahun sebelum Masehi, zaman-zaman Mesir loh. Walaupun bentuknya bisa beda-beda, kadang skincare, klinik, filter, ini bisnis yang gak bakal mati. Selama cara manusia, cowok sama cewek sifatnya begitu, ya jual kecantikan untuk wanita itu selalu bakal hidup. Kelima, jual kesehatan untuk orang tua. Kita tuh baru sadar kita butuh kesehatan pas udah tua, pas udah mulai sakit-sakitan. Dan orang tua willing untuk pay premium dari produk-produk kayak suplemen, terapi anti-aging. Lihat aja orang terkaya di dunia, bisa invest jutaan dolar untuk gimana caranya mereka nggak makin tua.
Dan enaknya, untuk jualan ke orang tua, mereka udah punya duit, bro. Itu kenapa rumah sakit make a lot of money juga. Walaupun kesehatan Indonesia agak kacau ya. Keenam, ini lumayan favorit gue nih. Jualan gengsi ke kelas menengah. Karena kelas menengah tuh kayak tanggung loh. Dia mau ke atas tapi susah, dia nggak mau diasosiasi namanya di bawah. Kenapa buying power kita turun tapi orang tetap beli Labubu, tetap nonton konser, tetap beli tas branded, tetap beli iPhone. Fun fact-nya, konser-konser kayak Bruno Mars kemarin 100.000 lebih tiket kejual. Itu didominasi sama middle class, especially anak muda ya, yang banyak loh pengeluarannya lebih gede daripada pendapatan. Kenapa? Gengsi. Itu udah faktor emosional. Kalian lihat Maslow's hierarchy of needs. Kebutuhan manusia itu dibagi ke tier-tier ini. Makin ke atas mereka makin goblok, makin keluar aja duitnya. Jadi pesan gue buat middle class nih, karena nggak kemakan marketing. Janganlah fulfill lifestyle cuma buat gengsi. Setidaknya kalian bisa ngembangin uang kalian. Nanti uang itu yang kalian dapat secara investment baru pakai buat yang bergengsi. Jangan dari uang makan. Dan invest sekarang tuh simple, nggak butuh modal gede. Gue mention lagi nih, kalian modal top up aja ke NanoVest. Contoh ya, kalian bisa dapat 7% per tahun loh. Atau buat kalian yang merasa masih di middle class dan punya uang dingin, bisa ambil opsi high risk investment kayak crypto, karena belakangan ini lagi ada momentum ke Q4. Cara tren Bitcoin emang naik. Dan bisa ambil yang low risk kayak emas, semuanya ada di NanoVest, app-nya aman dan gampang dipakai. Jadi nggak bingung sih kalau baru mulai. Jangan lupa nih kode gue taruh di bawah juga linknya. Dan poin terakhir yang mau gue sampein ya, biar kalian lebih pintar dalam membangun bisnis adalah kalian nggak ngejual produk atau jasa, kalian ngejual solusi. Poinnya adalah kalian cari tahu dulu siapa yang kalian sasar. Kedua, solusi apa yang kalian mau tawarkan. Kadang yang sifatnya finansial, kadang yang sifatnya emosional. Pokoknya untuk kebanyakan orang, mereka willing untuk bayar jauh lebih premium kalau kalian jual sesuatu yang emosional. Contoh nih, ada 2 pulpen yang sama persis. Satu bisa dijual 10.000, satu dijual 10 juta. Kenapa? Yang 10 juta ini dipakai sama presiden gitu misalnya. Karena itu nilai emosional. Karena setuju gak sama poin itu? I guess I'll see you guys next video.